Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Amelia Nur Hasanah, SPD MHUM. Mohon izin untuk presentasi terkait ICT literasi, summary dari materi week 1 sampai dengan week 3 dengan saya Ferdinand Ramaditya Wahyono dari kelas MJ 116 dengan NIM 250 201 020 842. Dalam mata kuliah ICT literasi ini akan membahas konsep-konsep atau dasar terkait literasi informasi dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi khususnya dalam abad 21. Dalam hal ini, mahasiswa dapat dipersiapkan untuk menggunakan berbagai sumber daya informasi, baik fisik, digital, maupun menguasai perangkat lunak untuk profesionalitas dalam pekerjaan. Kita akan mulai dalam ICT literasi ini dengan materi pertama terkait perkembangan revolusi industri. Mungkin teman-teman sudah pada paham terkait revolusi industri ini dari 1.0, 2.0, sampai 3.0, bahkan 4.0 di masa sekarang. Saya langsung saja mulai dalam perkembangan industri 1.0, itu dimulai sekitar abad 18, tepatnya tahun 1750-an, ditandai dengan penggunaan mesin uap dan air untuk membantu proses kerja. Dalam hal ini, pada tahun 1750-an, mesin uap dan air sangat menjadi revolusi karena pada zaman dulu belum adanya teknologi-teknologi yang dapat memudahkan khususnya manusia dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini kalau misalnya contohnya mesin uap yaitu terkait mobilitas. Dalam hal industri 2.0 dimulainya pada abad ke-20 atau sesi kerja itu mulai dibagi-bagi. Semisal saya lebih spesifik bisa dalam hal pengoperasian perangkat lunak, tapi teman saya dalam hal kehumasan atau komunikasi publiknya. Jadi dalam pekerjaan ke depannya menjadi lebih tepat guna dan akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya dalam industri 3.0 ditandai dengan hadirnya komputer, robot, dan otomatisasi. Mungkin teman-teman sudah pada ngeh ya terkait apa itu industri 3.0. Penggunaan komputer yang saat ini hampir tidak mungkin setiap kantor tidak ada komputer satupun, dan dua itu robot, dan yang ketiga otomatisasi. Dalam hal otomatisasi ini, contohnya seperti dalam industri pengepekan. Nah, dahulu pengepekan masih dilakukan oleh manusia, tenaga manusia, tetapi dalam hal ini langsung dilakukan oleh mesin sehingga mempermudah sekali lagi. Dari tujuan ICT literasi ini penggunaan teknologi untuk profesionalitas kerja. Pada dasarnya adalah itu. Mesin mulai menggantikan tenaga manusia dalam pekerjaan tertentu, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti pengepekan. Dalam hal ini mungkin komunikasi, dalam hal ini mungkin industri pos. Dulu bersurat, sekarang bisa lewat handphone, bisa lihat phone call, bisa video call, dan lain sebagainya. Jadi memudahkan profesionalitas dan efisiensi pada saat pekerjaan itu dilaksanakan. Beralih ke industri 4.0 atau yang di masa sekarang. Nah, di sini industri 4.0 bermula dari perusahaan besar yang melakukan penerapan revolusi industri. Kendaraan, peralatan yang digunakan untuk pekerjaan itu akan memotong efisiensi yang sangat-sangat besar. Contohnya dalam hal ini adalah mobil. Mobil yang sudah otomatisasi, sistem kemudi dan navigasi cerdas. Saya mau ke Bandung contohnya, tapi tidak tahu jalan. Sekarang bisa memakai GPS yang bisa memudahkan teman-teman pengendara bisa memotorisasi bagaimana jalan mana yang harus dipilih agar tepat dan cepat dalam tujuan kita mencapai kota Bandung sebagai contoh yang akan saya sampaikan tadi. Yang keempat yaitu penggunaan robot dalam berbagai keperluan. Misalnya dalam industri pekerjaan. Mungkin teman-teman pernah melihat terkait restoran sushi yang di Jepang yang sudah menggunakan robot untuk mengantarkan pesanan. Di sini
selain menjadi daya tarik tersendiri, poin plus, dan dapat menjadi apa ya namanya pertunjukan, di situ juga menjadi otomatisasi yang sangat meringankan beban atau cost dalam hal bisnis itu sendiri. 3D printer yang dapat memproduksi barang secara langsung, termasuk pula penerapan otomatisasi big data, cloud computation, IoT maupun data management. Mungkin ada saya contohkan lagi di sini ada data processing ya. Mungkin teman-teman tahu bahwa kita dapat memproses data untuk dapat memproyeksikan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Masalah-masalah apa yang akan timbul sehingga kita bisa mendapatkan mitigasi yang paling tepat. Selanjutnya di sini adalah terkait dengan penerapan TIK atau ICT di masyarakat. Nah, TIK sendiri mempengaruhi cara belajar dari manusia, bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Saat ini hampir mustahil kita tidak berseberangan atau menggunakan dari TIK atau ICT literasi itu sendiri. Semua aktivasi mode kini didukung oleh teknologi, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada tujuan intinya adalah ICT literasi itu adalah upscale, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi juga. Dan yang selanjutnya kita akan ke masyarakat informasi. Masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang awam akan adanya teknologi. Munculnya masyarakat informasi ditandai dengan penemuan komputer. Yang selanjutnya merupakan istilah bagi masyarakat yang dapat memanfaatkan TIK untuk peningkatan kesejahteraan. Biasa disebut dengan manusia informasi. Yang kedua, indikator kemajuan TIK. Yang pertama, akses TIK, telepon, internet, dan komputer. Dan yang kedua, pemanfaatan TIK, penggunaan internet, bandwidth, traffic broadband. Dalam sekarang, hampir tidak mungkin pekerjaan kita tanpa menggunakan internet. Penggunaan internet di sini sangat amat membantu, khususnya dalam efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan ke revolusi ke masyarakat cerdas. Bahkan disebut di sini adalah super cerdas. Diperkenalkan oleh negara yang sudah tidak awam terkait teknologi atau kemajuan zaman, yaitu Jepang. Mulai tahun 2015, integrasi cyberspace dan cycle space memanfaatkan IoT dan AI untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. AI sekarang sudah sangat merajai dalam sistem pencarian, sistem efisiensi pekerjaan, mitigasi resiko, proyeksi ke depan bisnis yang bagaimana, dan ataupun komunikasi. Nah, untuk mengoptimalkan kesiapan masyarakat dalam penggunaan TIK, perlu diterapkannya literasi TIK. Apa itu literasi TIK? Yaitu kemampuan seseorang dalam memahami dan atau memanfaatkan teknologi secara produktif. Garis bawahi secara produktif. Karena di sini poin utamanya. Tanpa literasi TIK, kita tidak akan bisa memanfaatkan teknologi. Namun pemanfaatan teknologi harus tepat guna juga agar bisa meningkatkan produktivitas pekerjaan. Yang kedua terkait digital skills, yaitu mencakup operational skills, information management, content creation, social and safety skill. Tak awam ya, sekarang sosial media sebagai bentuk komunikasi yang ada di depan mata kita. Setiap hari pasti kita akan bersinggungan dengan sosmed. Baik itu dalam hal pekerjaan, baik itu dalam hal sarana hiburan, maupun dalam sarana komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas dalam pertemuan 3 penerapan TIK dalam berbagai sektor, didasari atas penggunaan telekomunikasi yang menjadi dalam tanda kutip tulang punggung atau infrastruktur dari TIK itu sendiri. Contohnya, dalam hal pendidikan, meningkatkan kualitas akses, manajemen, dan pemerataan pendidikan. Tidak jauh-jauh, saya berkuliah di Unsia S1 PJJ Management. Dalam hal ini, itu menggunakan LMS atau Learning Management System. Yang kita gunakan adalah aplikasi Edlink.
Dalam hal ini pun kita memanfaatkan TIK itu sendiri dalam hal kemajuan zaman. Nah, yang kedua terkait dengan publik. Penerapan layanan publik digital sehingga dapat mengefisiensi dan mentransparansi semua hal yang akan kita peroleh. Contohnya, aplikasi siap kerja, penjadwalan dan pemesanan ransom, pembayaran pajak online. Contohnya seperti itu. Jadi banyak banyak sekali layanan publik kita yang sangat terbantu dengan TIK ini. Selanjutnya kita beralih ke bidang kesehatan, meningkatkan penyebaran proses informasi, kesehatan masyarakat, menjembatani kesenjangan dalam konsultasi dan diagnosis. Contohnya telemedicine, rekam medis, pertukaran data antar rumah sakit, monitoring penyakit secara digital. Hal ini menjadi sangat vital dalam hal sekarang karena penyakit juga sudah mulai berkembang, virus juga sudah mulai berkembang. Jadi mitigasi kita dalam hal ini, monitoring penyakit secara digital adalah sesuatu hal yang sangat amat dibutuhkan. Selanjutnya terkait pertanian dan keamanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, terutama kualitas hidup petani, pemanfaatan teknologi sangat banyak, informasi, komunikasi, sehingga petani mendapatkan sumber-sumber data yang konkret sehingga bisa meningkatkan kualitas dari hasil pertanian mereka itu sendiri. Nah, contoh informasi cuaca, peluang usaha, integrasi dan riset, dan lain sebagainya. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas maupun profesionalitas dalam pekerjaan. Baik, itu dari saya adalah rangkuman pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 3 ICT literasi. Terima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia dan dosen sebelumnya Ibu Vesa. Saya izin undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan maupun kekhilafan dalam hal saya presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.